Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masuk di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Nah, dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Pastinya kehidupan kita akan terganggu karena begitu besar manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Salah satunya tumbuhan juga sebagai penghasil oksigen, di mana oksigen itu sangat bermanfaat bagi kita, sangat dibutuhkan oleh manusia ataupun makhluk hidup yang lain. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dahulu karena subscribe itu gratis. Kemudian like agar kami lebih semangat membangun channel ini. Pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini dikisahkan ada seorang anak yang gemar sekali membaca. Dia bernama Dayu. Kali ini dia membaca sebuah dongeng. Nah, apa itu dongeng? Dongeng bisa diartikan sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi atau fiksi. Biasanya cerita tentang kejadian-kejadian pada zaman dahulu. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Nah, inilah dongengnya dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Mari kita baca bersama-sama. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku. Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel. Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah,
kita telah membaca dongengnya. Setelah membaca, seharusnya kita tahu isinya. Maka coba silakan kalian simak pertanyaan berikut ini. Siapa teman pohon apel? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Nah, setelah kalian simak pertanyaannya, nanti kalian bisa tulis dan jawab pertanyaan tersebut di buku tulis tematik kalian ya. Sekarang kita lanjutkan kisah Dayu. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Sedangkan di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di kedua kotak seperti gambar berikut ini. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering dengan cara menjumlahkan antara daun kering yang berada di kotak yang satu dengan kotak yang lainnya. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai. Kemudian Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlahnya akan sama? Kemudian Dayu segera menukar posisi kotaknya. Ternyata setelah dijumlahkan, jumlahnya sama, yaitu tetap 50 helai daun kering. Nah, dalam hal ini Dayu bisa mengambil kesimpulan. Ternyata meskipun posisi dari kotak ini ditukar, ternyata kalau dijumlahkan jumlahnya tetap sama. Seperti yang sudah dia lakukan, 35 ditambah 15 hasilnya 50. Ya. Kalau dibalik, ditukar posisinya 15 ditambah 35, ternyata hasilnya juga sama, 50. Nah, kita bisa coba pada penjumlahan yang lain ya. Misalnya 120 ditambah 930. Hasilnya sama dengan 1050. Kemudian kita balik. Ya, yang 120 kita taruh belakang, yang 930 kita taruh depan, ya. Jadi 930 ditambah 120. Nah, ini setelah kita balik menjadi itu ya. Hasilnya sama dengan yang awal tadi, 1050. Jadi bisa disimpulkan 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Jadi walaupun ditukar posisinya, ini hasilnya akan tetap sama. Nah, selanjutnya kalian bisa berlatih untuk menyelesaikan soal-soal seperti berikut ini ya. Setelah Dayu membantu ibunya menyapu halaman rumah,
sambil belajar penjumlahan dengan daun-daun kering yang ada di halaman rumahnya tadi, Dayu bergegas untuk masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang akan dia bawa. Karena hari Minggu besok Dayu akan pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Begitu gembira hati Dayu. Dia sambil bernyanyi lagu yang berjudul Cemara yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Silahkan disimak ya lagu yang dinyanyikan oleh Dayu. Kalian juga boleh ikut bernyanyi loh. Bagaimana? Asik kan menyanyikan lagu Cemara? Nah, dengan berlatih bernyanyi seperti ini, bisa jadi akan mengantarkan kalian menjadi penyanyi hebat loh. Seperti yang sudah profesional itu, yang sering muncul di televisi ataupun di YouTube. Ngomong-ngomong masalah pohon cemara, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara ternyata memiliki banyak manfaat bagi manusia loh. Salah satunya kayu cemara bisa digunakan untuk membuat perabot rumah tangga seperti meja, kursi, almari, ataupun perabot-perabot rumah tangga lainnya yang terbuat dari kayu. Sekian dulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika anak-anak masih belum paham ataupun kurang jelas tentang materi kita ini, bisa ditanyakan ke orang tua ataupun guru kalian. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Jangan pernah putus asa.